hanya dianggap sampah dan tidak ada diberikan solusi sama sekali. Apapun yang terjadi pada diri kita, tetap yang disalahkan adalah Anda sendiri gitu loh. Tanpa mereka mempedulikan bagaimana pinjol menerapkan iklan mereka untuk menggait orang-orang supaya tergiur untuk meminjam, tanpa mereka perhatikan apa kendala yang terjadi di lapangan sehingga orang-orang tidak bisa lagi untuk meneruskan pembayaran mereka, tanpa mereka pedulikan juga meninjau langsung bagaimana cara-cara pinjol itu dalam melakukan penagihan, memberikan dana, biaya layanan, bunga dan segala macam. Elit-elit yang ada di pemerintah kita, ya, kebanyakan mereka hanya tutup mata. Memang nggak salah program yang disampaikan oleh Pak Hotman Paris, no viral no justice gitu loh. Jadi kalau memang nggak viral, memang tidak ada solusi gitu loh. Kita setiap hari berperang dengan tekanan, ya, kita berperang dengan ancaman, intimidasi. Mulai kita mau diproses ke jalur hukum, sampai mereka ingin mengambil semua barang-barang berharga yang ada sama kita. Kita kebingungan, kita harus melapor kepada siapa? Kita melapor kepada otoritas jasa keuangan seperti biasa. Ya, ini ada beberapa contoh tentang orang yang sudah mencoba melapor masalah-masalah pinjol kepada otoritas jasa keuangan. Endingnya nggak nyambung gitu loh. Orang hanya bertanya, boleh apa tidak pinjol melakukan penyitaan terhadap barang-barang kita gitu loh. Ya, jawabannya adalah iya, kalau memang penagihannya bla bla bla, hubungi aja ini. Seakan-akan mereka mencoba untuk lepas tangan. Belum lagi tekanan demi tekanan yang dilontarkan oleh pinjol-pinjol. Umumnya permasalahan terjadi karena pinjol legal yang telah terverifikasi. Akhirnya apa? Mau tidak mau, masyarakat harus mengambil jalan sendiri. Anda harus menentukan nasib Anda buat ke depannya. Anda tidak bisa bergantung dengan instansi manapun. Adapun kiblat yang namanya otoritas jasa keuangan, itu adalah semua benteng di semua perbankan. Perbankan harus mengikuti semua aturan yang berlaku sejak mereka dibentuk atau dipindahkan dari Bank Indonesia kepada otoritas jasa keuangan. Seakan-akan kasus dan kejahatan pinjaman online atau kasus kejahatan-kejahatan perbankan itu makin merajalela. Sampai beberapa waktu lalu sempat juga disampaikan bahwa semua kejahatan pinjaman online, semua kejahatan yang berhubungan dengan dunia perbankan, semua di-cover oleh otoritas jasa keuangan. Pertanyaannya adalah, sebanyak ini kasus, mungkin yang saya bahas aja, sebanyak ini kasus tentang pinjaman online, mulai dari mengakhiri hidup sampai melakukan tindakan-tindakan pidana, pernah nggak OJK ikut serta membantu untuk melakukan penyidikan atau penyelidikan untuk membongkar kasus tersebut? Kalau OJK hanya beranggapan, berandai-andai, atau menyampaikan bahwa hal itu hanya dilakukan oleh pinjol ilegal, berarti OJK-nya tidak menangani sama sekali. Jadi buat apa OJK diberikan penghargaan sebagai penyidik terbaik, habis itu diberikan kewenangan untuk mereka membuat dua Kapolri ada di Indonesia ini, karena kejahatan semua dari perbankan itu kiblatnya ke OJK. Polisi nggak ada haknya lagi. Dan ya pokoknya itu deh, susah juga gitu. Jadi kita yang selalu melapor, mungkin Anda yang selalu melapor, walaupun mereka bilangin ada kontak 157, hubungi kontak 157. Kalau ada pinjol-pinjol atau kejahatan-kejahatan dari perbankan, laporkan segera, OJK akan mengambil tindakan. Tindakan apa yang mau diambil? Nggak ada. Ya, kalau suatu kasus itu tidak viral, sampai detik ini tidak ada solusi. Kita hanya dianggap sampah. Ya, dari sini teman-teman semuanya harusnya belajar berpikir lebih normal lagi. Semakin Anda ketakutan, semakin rugi diri Anda gitu. Ya, karena tidak ada sumber tempat Anda berlindung kecuali pada diri Anda sendiri. Pinjol mati-matian melakukan penyerangan, baik di telepon, baik di SMS, baik di WhatsApp maupun di email. Mereka menyerang Anda habis-habisan. Debt collector dengan seenaknya mempergunakan pasal, dengan seenaknya mempermainkan pasal, seakan-akan kita benar-benar bersalah dan dituntut dengan pasal tersebut, tanpa mereka peduli seperti apa gitu loh. Ya, jadi kalau teman-teman tidak mau mengakhiri ini semuanya, Anda malah menyibukkan diri dengan Anda mau diproses ke jalur hukum, ya sudah, Anda hanya dianggap sampah. Ya,
Kalau Anda masih menyibukkan, Bang, apakah ada debt collector lapangan? Sadarlah, poinnya bukan ke sana lagi gitu loh. Kalau Anda tidak cepat-cepat keluar dari permasalahan ini, siap-siap hidup Anda yang dikeluarkan dari sini. Anda tidak akan bernapas lega lagi. Anda nggak lihat berapa banyak saudara kita yang telah kehilangan nyawa mereka hanya sebatas mereka selalu menanggapi dengan serius apapun yang disampaikan oleh debt collector pinjol. Jadi melalui video ini saya sampaikan buat teman-teman semuanya, ayolah semuanya kita akhiri gitu loh. Kalau Anda tidak merdekakan diri Anda, tidak ada lagi yang memerdekakan. Kalau Anda masih mengikuti katanya dan katanya tanpa Anda pedulikan fakta yang akan terjadi sama diri Anda, siap-siap Anda akan dimiskinkan seumur hidup, Anda akan menderita seumur hidup, Anda akan menyesal seumur hidup gitu loh. Ya, apalagi hari ini kalau Anda sempat terhanyut dengan ancaman yang dilontarkan oleh debt collector pinjol, ya sudahlah. Hutang yang hanya 1 atau 2 aplikasi itu akan berakhir di 10 aplikasi. Hutang yang hanya 5 aplikasi akan berakhir di 30 aplikasi. Karena apa? Karena Anda tidak mau memaksimalkan pemikiran Anda tidak mau keluar dari jeratan dan tekanan yang melilit diri Anda hari ini. Ya, semua ancaman itu tidak ada. Ancaman itu hanya sebatas untuk mengelabui, untuk menakut-nakuti Anda, supaya Anda gali lubang tutup lubang, supaya Anda melakukan pembayaran, supaya Anda menjual aset-aset yang ada. Ya, berapa banyak pasal yang disampaikan oleh debt collector terhadap diri Anda? Anda melanggar pasal sekian, Anda akan diproses ke jalur perdata dengan pasal sekian, Anda akan dituntut dengan pasal pidana dengan pasal sekian, itu semuanya nggak ada. Ya, debt collector itu tugasnya hanya tukang tagih. Mereka hanya menagih. Mereka menagih seperti itu karena dipesan oleh pihak pinjolnya sendiri. Pihak pinjol merequest sama debt collectornya, kalau bisa orang-orang yang telat bayar itu seperti ini kan saja. Ya, itu di request. Kenapa? Karena ketidakmampuan dari pinjol atau tidak maunya pinjol melakukan pemrosesan terhadap diri Anda ke jalur hukum, sehingga diambillah jalur pintas yang lebih murah. Yang lebih murah ya cuman bekerja sama dengan debt collector. Ini yang lebih murah gitu loh. Tapi kalau tidak bekerja sama dengan debt collector biayanya mahal. Kalau pinjolnya bekerja sama dengan pihak lawyer, dengan pengacara dan segala macam, itu biayanya mahal. Belum lagi melakukan gugatan, berapa biaya pendaftarannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ya, saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya di beberapa video, beberapa hari ini saya selalu membahas soal diproses ke jalur hukum. Sudah saya terangkan secara detail sama Anda semuanya. Proses ke jalur hukum itu tidak ada. Tinggal dari teman-teman semuanya mau mempraktekkan apa tidak solusi yang saya sampaikan. Memutus semua komunikasi supaya debt collector kehilangan senjata mereka untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Ya, dan habis itu di video-video sebelumnya juga saya sampaikan bahwasanya OJK mempunyai program tersendiri untuk melunasi hutang Anda, dan hutang Anda pun akan lunas tanpa perlu Anda bayar. Program apa yang dibentuk OJK? Pertama, 1 orang cuma boleh minjam di 3 aplikasi. Kedua, pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi. Yang terakhir adalah OJK menyampaikan ada aturan-aturan penagihan kredit yang wajib ditaati, dan semuanya sudah lengkap di sana. Tinggal dari teman-teman semuanya hafal semua aturan itu dan praktekkan. Ya, yang paling terpenting, ini yang paling terpenting ya. Kalau Anda nggak mau, saya nggak tahu lagi gitu. Selagi sumber ketakutan itu ada di tangan Anda, telepon itu masih bisa ditelepon oleh debt collector, SMS itu masih bisa masuk tulisan yang dikirim debt collector, WhatsApp masih bisa dihubungi oleh debt collector, siap-siap. Selamanya Anda tidak akan nyaman kalau Anda tidak berani mengambil keputusan hari ini. Ya, keputusan ada di tangan Anda, handphonenya ada di tangan Anda, kartunya ada di tangan Anda, kekuatannya ada di tangan Anda. Kalau Anda tidak putus semua itu, siap-siap. Ya, apapun usaha yang akan Anda lakukan, selagi mereka masih bisa menakut-nakuti Anda melalui hal ini, semuanya akan percuma. Ya, tinggal saya nunggu waktu aja apakah teman-teman mau mempraktekkan untuk memutus semua komunikasi yang terhubung dengan pinjol, atau malah membiarkan aja dengan berbagai macam versi, dengan berbagai macam alasan. Ya, banyak alasannya itu tidak bisa saya uraikan satu persatu. Yang jelas dari teman-teman semuanya, sumber kekuatan satu-satu dari pinjol
ada di tangan Anda, yaitu handphone Anda. Handphone itu baru berfungsi karena ada kartunya, karena ada sinyalnya, ya. Dan pinjol mengetahui nomornya. Makanya mereka dengan mudah untuk menjangkau Anda yang ada di daerah. Tapi kalau Anda sudah memutus semuanya, saya jamin 100% perkara pinjol ini akan selesai dalam hidup Anda. Ya, karena seperti yang saya bilang di awal tadi, Anda yang telat bayar pinjol hanya dianggap sampah. Ya, apapun Anda yang akan disalahkan gitu loh. Mau Anda telat bayar sampai 5 aplikasi, 10 aplikasi, Anda tetap disalahkan. Di mata OJK Anda adalah salah. Ya, banyak masyarakat RI tidak tahu diri. Pinjam di puluhan pinjol tidak mau bayar. Bayangin, itu ucapannya. OJK tidak mengkaji banyak pinjol yang tidak tahu diri, sudah dilarang tapi masih juga memberikan. Harusnya kan seperti itu, tapi nggak pernah terjadi. Kalau Anda berharap misalnya OJK telah mengeluarkan izin dari pinjol ini, OJK mengawasi, benar, OJK hanya mengawasi. OJK mengawasi dari jauh. Ketika OJK mengetahui ada satu permasalahan tentang pinjol, ya OJK hanya mengawasi. OJK tidak melakukan tindakan apapun. Ya, jadi capek-capek Anda melapor pada OJK, capek-capek Anda mencari solusi sama OJK, tidak akan ditanggapi. Kalaupun ditanggapi, ya seperti yang saya munculkan di awal tadi, ya kan? Lain yang kita tanya, lain pula yang dia jawab. Itulah yang terjadi. Sisanya dari teman-teman semuanya, mau apa tidak mempraktekkan hal ini. Ya, tapi kalau Anda tidak mau, ya sudah. Kalau Anda masih menyibukkan diri mencari kapan DC datang ke rumah, daerah mana mau dikunjungi, telat berapa lama akan datang, diproses jalur hukum apa tidak, disita apa tidak, ya semua itu kan dari WhatsApp. Ya kalau Anda masih mencari tahu jawaban itu, ya cari tahulah gitu. Ya kan, yang jelas sumber masalahnya itu nggak berat, tapi Anda aja yang tidak mau mempraktekannya. Oke, buat teman-teman semuanya, silahkan dipikirkan matang-matang. Anda mau bebas dari pinjol atau mau bertahan di situasi yang seperti ini, tergantung dari keputusan yang mau Anda ambil.